Kita coba lihat ya. Masa sih? Ya Allah, gue baru masuk. Apa Nikita Mizani sama Fadil. Belum tayang, nanti di part 2. Kok tahu? Oh, Fadi Iskandar ya. I'm a data scientist at Spotify. And how much money do you make per year doing this? I make about 210K a year. Temen aku dibayar 20 juta, terus abis itu dipaksa untuk divideoin. Ini the one and only baru gue... Belum ada di part 2. Oh ya dah. Berarti kita harus tunggu ya. Partnernya udah, part 2 nya udah belum, masih baru part 1. Part 1 bagian akhirnya cuplikannya coba ya. Part 1 bagian akhirnya. Temen aku dibayar 20... Berarti bulan? 17 Maret gue. Oh, udah kemarin. Ya, gue gak... Tapi kan dia tidak mendapatkan kasih sayang. Oh, dia satu-satunya anak yang masih akrab sama bapaknya ya dia. Cuman dia doang. Iya. Tapi udah berlalu sih ya, maksudnya gue gak mau ngomongin lagi sih. Maksudnya Lo sempat ada komunikasi gak sama bapaknya kayak ini? sampai anak- detik ini gue masih salah satu mantan yang masih berkomunikasi sama gue ya mantan suami gue yang pertama, Bo. Karena kita bercerai tidak ada masalah. Ya. Lu gak akan nemuin artikel gue berantem sama mantan suami gue pertama. Coba lu cari, lu korek-korek aja, gak bakal ketemu. Karena sebaik itu, kita udah kayak friend aja. Dia punya masalah sama bininya, dia katakan, lu terima beres pokoknya. Selanjutnya part 2. Yang dia omongin keluar dari mulutnya tuh rata-rata 99% bohong aja. Gue riset, gue liatin satu-satu gitu kan. Ini anak hanya ingin bebas aja sih. Mungkin karena dia mau balas dendam sama gue, karena gue sudah tidak mau berteman dengan dia lagi. Jadi dia mau bikin ini anak percis kayak dia dulu melawan orang tuanya. Bener, pas banget. Ya, part 2-nya dia ngomongin Fitri. Dengerin ya guys. Mungkin karena dia mau balas dendam sama gue, karena gue sudah tidak mau berteman dengan dia lagi. Jadi dia mau bikin ini anak percis kayak dia dulu melawan orang tuanya. Yap. Tunggu part 2. Cannot wait. Akhirnya ya, apa yang gue omongin terbuktikan guys. Kita tunggu ya. Eng ing eng. Turutututuy. Emang FS cucu otaknya Loli. Guys, aku tuh udah ngomong sama Mami Eda. Udah ngomong sama ini Ano Kucrut ya, sama Loli, sama orang-orang di sekitarnya. Aku udah tahu. Yang ngelawan ortunya intinya FS kan. Dari awal juga kan gue udah bilang Fitri itu anak durhaka. Ya kan. Kebongkar sama Nikita Mirzani sendiri. Langsung happy banget, I feel you. No, because people like, oh masa sih kayak Yoko begitu, hoax ah. Ya kan? Aku inget banget Coco bilang begini, lihat ya suatu saat nanti mereka berdua pasti bubar. Ingat banget, ibu kandung aja dia bisa benci guys ya. Adik kandungnya Heni Kamalia dibenci sama dia. Kak Puji, adik tirinya, adik satu kandung gitu ya, beda bapak, dibenci sama dia. Lah ini Nikita Mirzani siapa? Ya kan? Ya pas NM sering ke show Ivan Gunawan, FS mulai karena dia nggak udah mau satu frame. Coba kita satuin yuk
Nikita Mirzani sama Fitri yuk. Satu panggung aja, satu tempat aja. Nggak geger tuh. Tapi kayaknya sekarang FS lepasin Loli ya, maksudnya udah nggak bantu-bantu lagi. Tapi ada saatnya nanti dia pasti ngedeketin si Loli deh, ala-ala ibu peri deh. Kalau sini kita nggak bahas si Fitri, Fitri bisa apa? Cari mukanya ke si Loli lah. Bikin Loli jadi senjatanya Nikita lagi. FS aja dari mana? Dia itu pernah nipu apartemen apa yang di BSD itu. Yang punya Koko Budi itu loh, Koko itu loh. Gue lupa namanya apa. Menyemulu, iya pedes. Serem ternyata. Itu keluar kapan ya guys? Sejak Loli pulang ke Indonesia kayaknya orang udah nggak percaya sama orang. Iya sih, rada halu juga sih sebenarnya. Kagak kenyang minum terus, emang suka minum. Ini ya guys, anaknya juga rada, aku nggak ngebelain Nikita ya, cuman seorang anak kecil yang umur 17 tahun ke bawah ya, nggak ada hak untuk kurang ajar sama orang tuanya. Boleh kita kesel sama mama kita, orang tua kita, tapi kita nggak boleh kurang ajar ya, nggak dibolehkan begitu. Si Lolo itu anaknya gimana, keras kepala sama kayak sini kita. Naira di Kanada kan, dia lagi pulang kan si Naira, lagi liburan sama si Fitri di Bali. Mau curhat dong. Podcast siapa itu, Cek? Tadi ya Fadi sama Nikita, bukan Fadil ya, FADI sama Nikita Mirzani. Kalian dengerin dulu yang part 1-nya. Aku juga mau dengerin ntar part 1-nya. Ya kan, part 2-nya seru. Karena terbukti apa yang aku ngomong. Ya kan? Fadil nih. Gua spin nih. Fadi Iskandar sama Nikita Mirzani. Itu part 1-nya, tapi yang serunya part 2-nya. Aku udah hitungan makan 7 udang gilingan. Udang kecil, say. Nobar part 2-nya nanti pakai layar tancap. Nanti kita live reaction part 1 aja. Oke, live reaction part 1 ya, sambil aku belum bisa tidur juga kan. 40 menit. Oke. Ini gitu kan. Jadi gue ngikutin aja Lelit Flow aja, dia mau apa. Mau connect WhatsApp gue, mirroring. Dia mau minta password IG gue kan. Oke, dari awal dulu. Kok kamu mau sih sama dia? Dia pernah sama temen aku tahu. Temen aku dibayar paling gampang move on. Cuman sakitnya itu masih berasa. Emang tipe lo kayak gimana? Tinggi, Gue. putih, Gue. rambut panjang, Gue. suka ketawa, Gue. kuntilanak. Nikita Mirzani. Langsung. Gimana ya megangnya ya guys? Kan ceritanya tadi habis photoshoot nih. Gitu. Gitu. Megangnya kenapa gitu ya? Biar lurus. Udah, oke. Ntar gue pakai Kabar, Nik? Baik. Baik ya. Baik. Live reaction. Lama kita nggak ketemu ya. Iya. 2 hari yang lalu kayaknya. Iya ya. Agak video call semalam. Nanya, Nick jangan lupa ya jam 1. Iya, karena lu tadi malam di Padang. Padang. Mendarat langsung ke sini. Iya. Kasih tepuk tangan lagi untuk Nikita Mirzani.
podcast termahal gue ya, pengennya kita Mirzani. Tapi thank you loh, udah appreciate banget. Gue tuh sebetulnya menghindari podcast tahu udah beberapa bulan ini karena kan banyak masalah-masalah, orang pada pengen tanyanya ke gue semua kan. Iya. Iya, cuma lo doang Ih, baik banget sih kamu. yang gue ambil. Terakhir Denny Sumargo. Oh iya, Nah itu doang. soib gue tuh, Iya. Densu. Itu juga gue ada ributnya tuh dikit sama dia setelah podcast. Jangan ya, abis ini jangan ribut sama gue ya. Iya enggak, dia kalau dia kan ya gue nggak tahu ya dia cari accent atau enggak. Jadi abis dia podcast gue, di podcast lagi orang yang harusnya jangan di podcastin gitu. Ya, tahu. Ya lu tau kan, setelah tadi Tahu, gue tahu, Pak. omongin di mobil. Betul. Tapi yang mau gue omongin bukan yang ngomongin di mobil. Si siapa sih Nikita marah ke Denny Sumargo karena Denny Sumargo manggil si siapa? Fadel, pacarnya si Nikita. Ini kan kemarin lu abis posting juga nih Apa deh? Instagram story ini, gue ngebahas yang lu posting nih. Ya kan, gue tidak mencari-cari tema nih, ya kan. Nih lu ada layar hitam. Oh, yang nyari followers. Anjay, ternyata dari Iya, awal cuma mantan nyari gue. follow. Kenapa harus kayak sinetron satu keluarga disuruh drama? Jalan bener deh. Ini gue ceritain kalau doang ya. Gue kemana-mana nih gue nggak ngomong nih. Jadi gini. Sebetulnya kan waktu itu sebelum gue ketemu sama satu cowok yang ini yang udah jadi mantan gue itu, sebetulnya gue tuh udah nggak mau punya hubungan yang spesial gitu. Kayak kalau mau hubungan ya hubungan aja lah gitu kan. Sebetulnya nggak terlalu serius-serius amat gitu. Tiba-tiba dia datang ke kehidupan gue dengan begitu pedenya dan gue terlalu percaya karena selama ini kalau gue berhubungan sama cowok itu kan biasanya keluarganya tuh nggak pernah ikut campur, maksudnya nggak ikut dalam drama itu gitu kan. Tapi kalau yang mantan gue yang terakhir ini itu meyakinkan Oh, ngomongin Rizky. gue tuh sekeluarganya, ngerti nggak lo? Kayak Apa lu mau dinikahin? iya, jadi gue deket sama dia tuh bulan Agustus, September Tahun lalu ya? tahun lalu. Pokoknya gue habis selesai syuting film lah. Tuh, terus September gue deket, September, Oktober dia mulai gencar deketin gue gitu kan. Desember udah kayak serius gitu in relationship-nya, kayak pacaran beneran gitu. Awalnya kan sebetulnya gue ngomong sama dia tuh awalnya karena gue udah nggak mau terlalu into banget sama yang namanya hubungan yang serius karena gue takutnya nanti gagal lagi. Jadi having fun aja lah sama gue segampang itulah orangnya. Terus abis itu gue tanya kan, lo mau serius apa mau main-main? Kalau cuma mau main-main aja ya for me it's okay gitu kan, karena gue udah nggak cari lagi yang namanya status lo pacar gue pacar lo gitu, udah nggak mau gitu. Jadi ya kalau deket aja ya lo sama gue, nanti lo kemana-mana ya serah deh gitu, karena gue udah nggak mau terlalu pusingin soal. Ini aku fast forward aja lah ya. Soalnya mereka percintaannya kandas juga gitu kan. Udah ya walaupun kemarin sindir-sindiran gitu kan, bawa-bawa Pak Prabowo segala macem, di skip aja lah ini ya. Lagi dalam hidup kan, dia mau minta password IG gue kasih. Oke. Courtney, this all-in-one money system from Credit Karma. Ini ada All the hits. Can it find me a credit card? Oh yeah. How about auto loans? Also yes. You can even plug into a high-yield savings account and so much mereka more. FS dan Well, all these mereka useful money FS metaphors have me sudah convinced. sindir-sindiran. Download Intuit Masa Credit sih? Karma today. Si siapa? Si Fitri nyindir-nyindir mana di Instagram? Niki dibilang dijambak. Kayaknya emang ada pertikaian sih. Tapi jujur nih, gue baru pertama kali loh ada gaya pacaran kayak gitu. Serius, itu pun baru Gue gak pernah tahu ada pacaran kayak gitu. Gue 38 tahun hidup gue mengenal laki-laki itu umur 21 tahun, baru kali ini gue menemukan laki-laki seperti itu dan gue manut aja. Oh, demi keamanan. Demi keamanan, demi hubungan gue yang baik-baik aja. Karena gue tuh kepengen banget punya hubungan yang langgeng, Iya dong. yang Siapa sih baik, yang enggak nih? ya kan? Karena gue tipikalnya memang kan kalau udah pacaran tuh nurutnya nauzubillah kan. Tapi teman-teman gue tuh kalau gue udah pacaran pasti gue ngilang, karena gue senurut itu orangnya gitu kan. Bucin ya berarti Le? Bucin iya sih, tapi kalau yang sekarang bucinnya nggak terlalu yang kayak tahun-tahun lalu 2-3 tahun Karena yang udah lalu. lebih mature. Iya, cuman kalau dia minta apa ya pasti gue turutin gitu kan. Kayak hal-hal yang prinsip menurut gue kayaknya nggak bisa, tapi karena gue mau mencoba, kayaknya ini laki bener. Masalahnya kan dia kerja di lingkungan yang kita lihat sekarang kan dia kerja sama salah satu yang
pegang Indonesia nih, ya kan? Pasti kan orangnya wibawanya ada gitu kan. Terus orangnya tegas, orangnya disiplin, apa segala macam ada di dirinya dia. Ternyata enggak, Bo, gitu kan. Jadi karena gue saking nurutnya, sampai teman-teman gue tuh sahabat-sahabat gue tuh tahu semua tentang dia. Karena kalau gue ribut tuh, ya guanya kayak stres sendiri, ngerti nggak? Karena terlalu dikekang kan. Gue tuh satu langkah keluar dari rumah gue tuh gue udah harus Sherlock. Gue kalau misalkan masih sama dia, gue podcast sama lo sih nggak bakal boleh. Karena dia sama gue dengan segala apapun Intinya si Rizky-nya posesif ya kan. itu gosip dikit-dikit nangis. Dia bilang katanya aku pengen nikahin kamu. Tapi kalau misalnya posesif dia juga membolehkan itu, ngerti gak sih? Kalau misalnya awalnya pacaran, terus ini kita jadi harus jadi netral ya guys. Kalau sini kitanya emang membiarkan itu ya, jadi laki-lakinya ya udahlah, berarti gue bisa kontrol lu gitu kan. Toh gue juga harus jaga image gitu kan, gue ajudannya Prabowo segala macem ya kan. Jadi lu nggak bisa huru hara kayak dulu lagi, Ih. agak sedikit nangis. Dia bilang ke kamu, aku pengen cari tanggal buat nikahin kamu di tahun 2024. Kayak gitu gak sih? Iya, dan dia tuh lagi di Hambalang kan. Dia video call gue tuh lagi ngumpul sama ya, kamu beneran mau nikahin aku gitu, secepat itu gitu. Ngurus, orangnya ngurusin gitu. Dan lu duduk, gue harus video gue kirim ke dia. Jadi dia harus tahu siapa yang duduk di sebelah gue. Jadi itu gue sering, kalau gue sedikit nggak WhatsApp dia lulu, maksudnya karena gue menghargai dia dan gue tuh nggak mau punya hubungan yang ribut masalah sepele, ngerti nggak? Kalau di hidup gue tuh gue lebih senengnya kayak masalah kecil ya nggak adain, masalah besar ya dikecilin aja kalau sebisa mungkin gitu. Isa beli tas FS, NM balas lewat podcast, nanti FS bahkan balas dengan bantu kasus pemukulan Isa. Anjir. Itu sih plot twist sih guys. Karena kasusnya Isa Zega bisa naik loh. Ya, apalagi dibantu Fitri dan dia tahu semua apa yang terjadi. Itu plot twist. Ini plot twist ya guys. Kalau misalnya sini kita nyindir si FS kan pasti kesel kan. Kenapa lu bawa nama gua segala macem. Dan dia bakal balas dendam lewat si Isa Zega, kasus Isa Zega, pemukulan, itu kan dia udah banding, udah menang kan. Dibantu sama Bunda Elsa Sharif. Wow. Oke. Dan dia itu tuh selalunya tuh cemburu nggak jelas. Oke, Turnya apa aja nggak tahu. Menurut gue, jadi gue tuh orangnya gini ya. Menurut gue ketika laki-laki belum pernah berumah tangga ya, tapi kalau lu udah punya pacar lebih dari 2 tapi lu masih suka jajan, bayar perempuan, ngapain? Nah gue tuh ribut, ternyata dia ngekang gue dan dia mau tahu setiap gue pergi lokasinya di mana, mungkin biar tidak berpapasan dengan dia. Dan kalau papasan seru sayang gitu. Dan kenapa dia mau login ke WhatsApp gue, dia login ke IG gue, supaya orang kalau ada yang nge-DM gue duluan dia bisa baca. Misalkan kayak, kan setelah gue putus sama dia tuh banyak kan DM yang masuk kan kayak, Pak, kok kamu mau sih sama dia? Dia pernah sama temen aku tahu. Bukan cuma sama Isa, Juli juga nge-follow NM. Wow. Hai Kepo. How are you doing Kepo? Lu mau ketemu Kaweni ya? Nanti ya? Aku lagi gibah dulu ya, say. Aku dibayar 20 juta, terus abis itu dipaksa untuk divideoin. Semua tuh masuk, Bo, ke gue. Nah, baru gue realize kayak, berarti dia selama ini mau tahu semua masuk ke sosial media gue, takut itu terjadi, ngerti nggak? Karena kan gue kalau pergi sama dia kan ada yang videoin. Dulu kan waktu dia lagi deket sama gue kan, wah TikTok tuh semua isinya gue sama dia. FYP terus, ya kan? Kayak, sampai tuh FYP kita gitu. Kayak ke Gue mall. ngeliatnya, wah ini idaman banget sih. Iya kan? Dibanding kita Mirzani. Nik mau foto priwet sini gue fotoin. Buat lu, gue sempat kepikiran kayak gitu. Iya, gue sampai, lu tau gak? Gue tuh kan kalau berhubungan ada traumanya, kalau putus ada. Tapi sama dia tuh trauma gue tuh parah banget. Dibandingin sebelumnya. Dibandingin sebelum yang nikah deh, yang nikah coba. Iya, gak setrauma ini gitu. Maksudnya kayak keluarganya tuh kayak iya aja gitu, kayak nutupin semuanya. Ternyata kakaknya kandungnya sendiri pun tahu bahwa itu
adanya. Tapi kalau ke gue kayak gini, gue tuh pacaran sama dia tuh kan totalnya berarti 7 bulan ya. Gue pacaran sama dia, nah akhirnya gue mutusin itu ada 5 kali. Januari sempat gue putusin, ya. Gara-garanya dia. Tuh ada soundtracknya tuh kalau Januari. Iya kan, gara-garanya diketahuan sama perempuan, ya kan, ketahuan sama perempuan. Udahlah, pokoknya intinya gitulah. Ini podcast pertama ini nih kita ngomongin tentang si Rizky ya kan, kejelekan si Rizky segala macem. Ya itu mereka udah putus sih sebenarnya. Kalau mau dibahas-bahas lagi, ujung-ujungnya yang kelihatan jeleknya si Nikita, karena Rizky udah nggak ngomongin tentang Nikita lagi kan. Tapi yang part 2 ya guys, part 2 ini yang kita lagi nunggu-nunggu, karena yang part 2 ini important part buat ceritanya aku, karena aku selama ini kan menceritakan bahwa Fitri dan Nikita ini bakal suatu saat nanti bakal bongkar-bongkar aib-aib satu dan yang lainnya kan. Dan yang aku nggak balas pikir ini terjadi bahwa si Loli ini kabur dari rumahnya, kabur dari sekolah di London sampai nggak mau pulang ke Indonesia gara-gara salah satunya adalah Fitri ya. Iya kan? Terus sekarang Lolinya udah di Indonesia, ternyata ya masih ada bantuan dari Fitri juga gitu loh. Ya kan? Karena anak umur segitu mana bisa sih hidup sendiri sih, ya kan? Apalagi kalau nggak ada financial support dari seseorang, ya kan? Gitu loh. Jadi sekarang sini kita bahas-bahas gini, Fitri makin itu. Coba kita lihat ya. Mereka nyindirnya apaan sih di Instagram? Gue lihat dulu. Fitri Sahutero M. Ceritanya tetenya ditaliin. Bukan tetenya ditaliin, ini ditaliin mah. Kita lihat dulu ya. Kalau Nikita Mirzani aku nggak bisa lihat guys. Aku diblok sama Nikita Mirzani. Seorang Nikita Mirzani loh blok aku loh. Nyindir siapa? Nggak ada yang nyindir. Ini cuman flashback aja, karena ini udah terjadi berapa sudah lama. Ya kan? Aku juga di blok NM. Kenapa kau di blok NM? Kok bisa kalau di blok NM? Hebat kali. Kau siapa sampai di blok sama NM sayang? Naikin kepo mau naik. Tapi ini lagi bahas Nikita Mirzani, jangan nanti kau kena imbasnya lagi. Pokoknya intinya gini ya guys, kita tunggu part yang kedua karena aku harus mau dengerin apa yang terjadi. Kita mau eng-eng, tapi tadi baru ada netizen yang ngasih spill gitu. Ini gila sih kalau misalnya ya Fitri sama si Isa Zega bersatu untuk menjatuhkan Nikita Mirzani, itu gokil sih. Syahrini aja ngeblok aku. Wow. Seorang Syahrini ngeblok Binkas Winsung loh. Gara-gara aku spam di komedi. Kau pun gila-gilanya. Ya. Jangan naik kayak kepo, nanti kena masalah lagi ke bawah-bawah kayak kemarin. Iya jangan kepo. Jangan, ini dunia kehuru-haraan aku. Ya kan. Kita tunggu, kayaknya kalau nggak minggu ini pasti itu sih. Avenger Infinity Civil War, ya Allah, FS, Isa, NM dan Coco. Aku nggak bisa bantu siapa-siapa juga. Aku cuma bisa mengingatkan kalian apa yang sudah terjadi. Aku kangen. Gatel banget jadinya, nggak bisa lah. Ya. Udah dulu ya guys. Sehat Joko, sehat sayang. Aku kangen Tilda. Guys, doain ya Tilda supaya cepat sembuh. Dia lagi panas. Lagi sakit panas ya. Tilda ya lagi demam ya. Guys, doain ya supaya Tilda cepat sembuh ya kan. Tilda si Tilda. Pakai apa? Eye serum.
Nggak ada keinginan Yoko baikan sama Mami Isa. Bukannya nggak mau baikan ya guys. Kita itu nggak sama semua orang harus berteman, ya kan? Kalau emang nggak cocok berteman ya udahlah, nggak usah dipaksa. Ngapain juga maksa-maksa? Emang orang 7 miliar di dunia ini kita harus semua berteman sama semua orang, kan nggak begitu juga konsepnya sayang. Giveaway-nya, oh ya, kita giveaway ya. Oke, pertanyaan pertama buat 100.000 ya, sebelum penutupan, sebelum aku itu. Di manakah Kak Weni sama Kepo bakal ketemu besok? Kalau kalian yang tadi ada pasti tahu. Di manakah Kak Weni sama Kak Kepo bakal ketemu besok? Nah, benar. Di Nia 2. Nah, kau mau ikut apa? Kau mau nanya Kepo? Giveaway. Enggak, di Singapura si Kepo mau ke Itali, Kak Weni mau ke Sydney katanya. Udah lama. Di Nia 2 itu ya, apa DM aku ya. Enggak ah. Oke. Pertanyaan kedua. Di bawah aja. Masakan apakah yang aku suka yang pernah dimasakin sama Kepo? Coba kalau kalian tahu, lihat aku sama Kepo Kepo masak, bawa makanan, kasih kalian tahu. Masakan apa yang Kepo masak yang aku suka? Baksonya kurang enak. Gue jujur aja lah ya. Nah ini nih benar. Ayam goreng serundeng itu enak banget anjir. Mana? Ini. Ya, ayam goreng serundengnya dia enak. Dia masih ada, serundengnya pun masih ada di kulkas aku. Ya, serundengnya yang 3 bulan yang lalu dia kasih. Masih ada di kulkasku, masih itu. Ayam goreng serundeng, bener. Si Kepo bikinin ayam goreng, dikasih serundeng, ya. Nanti 2 orang ini, it's me baby Manuel sama tadi Dania siapa, DM aku ya. Nanti kalau kalian mau lihat giveaway-nya si Kepo, kalian lihat live-nya Kepo aja, Peres, kok peres? Kan gue bilang baksonya kurang enak. Gak usah besok kau bikin bakso ya Kepo. Kayak yang lain enak. Baksonya kayaknya kurang kenyal gitu guys ya. Lagi dong kak, kau nonton itu Kepo bentar lagi live, dia lagi bosen itu sama mamahnya. Halo tante. Ya, aku cuma bisa ngasih 2 dulu hari ini Nanti lagi ya. Udah dulu, good night everybody di sini. Jam 2 pagi, berlatih lagi bikin bakso Kak Kepo. Iya. Siapa tahu itu siapa yang bikin kasih resepnya, si Camila kan? Kurang bagus itu baksonya, kurang kenyal. Oke. Love you all. Good night.